Dalam seri yang ke-81 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Maisin, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Empu Hanggareksa merentangkan gulungan daun rontal di atas meja berukir. Arya Kamandanu mengamati gambar dua orang asing yang terpampang di dalam selebaran daun rontal. Kemudian wajahnya menunduk. Bukankah gambar ini gambar wanita yang kau bawa kemari itu, Le? Lihat saja raut wajahnya, matanya, dan konde rambutnya. Juga perhatikan pakaiannya. Iya, memang benar Ayahanda. Ini adalah gambar Maisin, wanita yang saya bawa ke rumah ini. Dan ini gambar Losisan, suaminya. Dia pasti akan mengundang masalah yang rumit. Sebenarnya dia tidak mempunyai masalah apa-apa, Ayahanda. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Le? Jelas dia itu buron pemerintah. Tentu saja dia mempunyai masalah. Tapi sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa. Kalau dia menjadi pelarian, itu hanya karena sekelompok orang yang tidak menyukai mereka. Ger, Kamandanu. Pemerintah Kediri sekarang ini jauh berbeda dengan pemerintah Singasari. Pemerintah Kediri adalah pemerintah yang ketakutan. Pemerintah yang tidak yakin akan tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Jayakatwang telah merebut kekuasaan dan memaksa Prabu Kertanegara turun tahta dengan segala kelicikannya. Karena itu, sekarang dia merasa terus-menerus dibayang-bayangi musuh dalam selimut. Apa kau tidak pernah mendengar bagaimana sepak terjang prajurit-prajurit Kediri? Mereka menjadi puas, beringas, dan brutal. Main tangkap, main geledah rumah orang, main gebuk dan bunuh bagi siapa saja yang dicurigai tanpa periksa dengan teliti, bahkan seringkali tanpa bukti. Hal itulah yang membuatku cemas, Kamandanu. Iya, saya mengerti Ayahanda. Kau pasti tahu. Dan pemerintah Kediri juga tahu bahwa aku, ayahmu ini, adalah bekas pegawai, bekas orang kepercayaan Prabu Kertanegara. Dan semenjak Prabu Kertanegara wafat, dan Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, semuanya mendadak berubah. Aku bukan saja menjadi orang yang disingkirkan, tapi juga dicurigai. Telah berapa kali prajurit-prajurit Kediri datang ke rumah ini, menggeledah isinya, dan bertanya segala macam. Untung saja, masyarakat di sini masih mau membantu aku, hingga aku tidak ditangkap. Aku hanya sempat diperiksa sebentar, kemudian dilepaskan lagi. Namun begitu, Le, aku ini merasa telah kehilangan segala-galanya. Aku tak punya apa-apa lagi sekarang. Hanya sisa-sisa kejayaan masa lalu yang sebenarnya tidak lagi patut untuk dibanggakan, Le. Apakah selama ini Ayahanda masih bekerja membuat senjata pusaka?
tidak. Aku sudah menghentikan kegiatanku. Bahkan senjata pusaka simpananku, sebagian sudah dirampas prajurit-prajurit Kediri sewaktu mereka menggeledah rumah ini. Sekarang hanya tinggal beberapa potong saja. Hanya sisa-sisa karya masa lalu yang tak patut dibicarakan, Le. Bagaimana dengan Kakang Dwi Pangga? Hah? Siapa? Kakang Dwi Pangga. Apakah dia masih di Manguntur bersama istrinya? Apakah mereka sudah mempunyai anak? Sebentar. Siapa yang kau bicarakan ini, Kamandanu? Kakang Dwi Pangga. Aku tidak mempunyai anak bernama Arya Dwi Pangga. Aku tidak mau bicara soal itu. Oh, maafkan saya, Ayahanda. Ya. Baiklah. Sekarang bagaimana, anakku? Aku tidak keberatan kau membawa wanita itu ke rumah ini. Tapi kau tahu masalah yang kita hadapi, kan? Ayahanda tak perlu merasa khawatir. Saya akan menjaga rahasia ini. Saya akan selalu waspada. Dan sebaiknya jangan kau biarkan dia keluar rumah. Baik, Ayahanda. Saya akan menjaganya. Mungkin ada masalah antara Ayahanda dan Kakang Dwi Pangga. Ayahanda tidak mau menjelaskan ketika saya bertanya soal itu. Bahkan beliau tidak mau mendengar Kakang Dwi Pangga disebut-sebut. Mungkin Bibi Ronggot tahu apa sebabnya? Iya, mungkin Ayahanda merasa kesal ketika Ayahanda dibawa dan diperiksa oleh prajurit-prajurit Kediri. Angger Dwi Pangga sama sekali tidak mau tahu. Bahkan menengok atau menjemput pun tidak. Kalau begitu Kakang Dwi Pangga memang keterlaluan. Seharusnya dia bisa membesarkan hati Ayahanda. Dan bukan justru membuat beliau kecewa. Ya, itulah Nger. Ayahanda menjadi sedih. Beliau merasa diabaikan. Tidak dihargai oleh anak sendiri. Pernah suatu ketika Ayahanda sakit. Agak parah juga sakitnya. Bibi disuruh menyusul Angger Dwi Pangga ke Manguntur. Tapi Angger Dwi Pangga hanya berjanji mau datang. Sampai Ayahanda sembuh, Angger Dwi Pangga masih belum datang juga. Apakah bukan karena pengaruh istrinya, Bi? Tidak, Nger. Nini Rati justru sangat baik. Nini Rati sering datang ke Kurawan untuk menengok Ayahanda. Lalu apa yang membuat Kakang Dwi Pangga bersikap seperti itu? Angger Dwi Pangga sekarang sudah menjadi petani kaya, Nger. Dia sering pergi ke kota Kediri untuk menjual hasil buminya. Kadangkala sampai 7 hari baru pulang. Wah, pokoknya Angger Dwi Pangga sudah hidup enak, kaya, dan makmur. Saya ikut gembira mendengar dia menjadi petani kaya. Tapi saya menjadi sedih mendengar sikapnya begitu pada orang tuanya. Ya, begitulah Angger. Karena itu Bibi sangat gembira Angger Kamandanu kembali. Bibi baru melihat lagi Ayahanda tertawa. Bibi yakin rumah ini akan bercahaya lagi, Nger. Tidak seperti kemarin-kemarin itu. Rumah kok singup, redup, lengang, seperti kuburan tua yang tak pernah dibersihkan. Baiklah, Bi. Terima kasih atas keterangan Bibi tentang Kakang Dwi Pangga. Oh iya, bagaimana dengan Mesin? Nona Mesin bertambah segar, Ger. Saya mau menemuinya, Bi. Silakan, Ger, silakan. Tapi hati-hati ya,
Jangan sampai kecantol, berbahaya. Ah, Bibi. Mesin, Tuan, mengapa kau masih memanggilku Tuan? Jangan panggil Tuan. Aku bukan tuanmu, dan kau bukan pelayanku. lalu saya harus memanggil bagaimana? Panggillah dengan Kakang. Itu lebih enak kedengarannya. Kakang artinya orang yang lebih tua. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan Kakang. Bagus. Oh iya, bagaimana keadaanmu sekarang, Mesin? Oh, kau pantas sekali mengenakan pakaian adat daerah kami. Bibi Rongkot yang menyuruh aku mengenakan kain ini. Dia juga yang membantu aku mengenakannya. Kau pantas sekali menjadi istri seorang bupati. Jangan menggodaku, Kakang. Aku tidak menggodamu. Kau memang pantas mengenakan pakaian seperti itu. Hanya ini, Kakang. Gelung konde ini rasanya berat. Itu karena kau belum biasa. Bagaimana? Kau kerasan tinggal di rumah tua ini? Rumah ini sangat sejuk. Tempat tinggal yang nyaman. Kau bisa tinggal selamanya kalau kau mau. Tidak harus begitu, Kakang. Masa aku akan tinggal di sini selamanya? Itu hanya sebuah tawaran. Terima kasih, Kakang. Tapi... Ada apa? Sudah 3 hari aku tinggal di sini. Rasanya sumpek sekali, Kakang. Aku hanya diam, tidak bekerja apa-apa. Kerjaku hanya makan dan tidur saja. Aku seperti burung di dalam sangkar, Kakang. Duniaku menjadi sangat terbatas. Aku bisa memahami perasaanmu, Mesin. Kau pasti bosan terus-menerus berada dalam ruangan ini. Tapi aku tidak berani melanggar perkataan ayahku. Melanggar bagaimana, Kakang? Mengapa kau harus melanggar? Ayahku menyuruh agar kau jangan pergi kemana-mana. Mengapa? Seringkali prajurit-prajurit Kediri singgah di desa Kurawan. Ayahku takut mereka akan memergokimu di sini. Kalau begitu, desamu ini tidak aman. Bukan begitu. Di sini aman. Hanya kita harus selalu berhati-hati. Tapi sampai kapan aku harus mengurung diri di ruangan ini? Sudahlah. Sekarang begini saja. Kalau kau ingin pergi berjalan-jalan di luar, mencari udara dan pemandangan yang segar di luar, akan kuantarkan. Tapi bagaimana kalau sampai ayahmu tahu, Kakang? Tentu saja jangan sampai beliau tahu. Karena itu, kita harus berangkat dengan diam-diam. Langit sangat cerah. Angin bertiup lembut dari lereng Gunung Arjuno, menyejukkan daerah-daerah di sekitar Kurawan. Arya Kamandanu membawa Mesin keluar rumah, dan mereka terus melangkah sambil bersembunyi, menghindari berpapasan dengan orang desa. Menjelang tengah hari, mereka tiba di tepi padang ilalang. Kita sudah sampai. Bagaimana? Bukankah tempat ini sangat indah? Rasanya tempat ini terlalu sepi. Iya. Tempat ini letaknya sangat terpencil. Hampir tak ada orang datang kemari. Kecuali anak-anak yang mengembalakan domba atau kerbau di sore hari. Memang, tempat ini sungguh indah. Dataran luas yang penuh ditumbuhi rumput ilalang. Aku teringat Bukit Omosan yang tak kalah indahnya. Di lereng bukit itulah aku dibesarkan oleh ayah angkatku, Pendeta Mapohi. Mesin? Mesin? Apa yang sedang kau pikirkan? Apa, Kakang? Kau sedang melamunkan sesuatu? Ya, tiba-tiba aku ingat desa di mana aku dibesarkan. Tempat yang sunyi dan damai seperti ini
membuatku terkenang pada lereng Bukit Homosan. Biasanya di sore hari kami, aku dan Lo, duduk di serambi kuil. Kami bercakap-cakap tentang panen, tentang ternak domba, tentang masa depan perkawinan kami sambil makan kacang merah. Sementara itu mata kami tak lepas memandang burung-burung camar yang terbang rendah. Kadangkala sayap mereka menyentuh puncak gulungan ombak yang mendebur sepanjang hari tiada henti. Dia masih tak bisa melupakan masa lalunya bersama suaminya. Agaknya bukit-bukit kenangan itu begitu indahnya dan mengesankan. Kakang, apakah kau juga mempunyai tempat yang banyak menyimpan kenangan indah? Tidak. Aku tidak mempunyai kenangan apa-apa. Kau selalu membanggakan tempat ini, tepi padang ilalang ini. Kau selalu membujukku agar aku mau datang ke tempat ini. Semula kukira kau menyimpan seberkas kenangan indah di sini. Tidak. Tempat ini memang indah. Tapi aku tidak menyimpan apa-apa di sini. Aku senang pergi kemari karena ingin menikmati keindahannya saja. Ada apa, Maisin? Entahlah. Tiba-tiba aku teringat Lo. Aku teringat semua kebaikannya dan semua yang pernah diberikannya dengan tulus padaku. Suamimu memang seorang laki-laki yang baik. Kau pantas mengenangnya. Tapi janganlah hal itu sampai mengganggu masa depanmu. Masa depan? Apakah aku masih mempunyai masa depan? Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, maka tentu saja kita masih mempunyai masa depan. Tidak, Kakang. Bagiku, masa depanku sudah ikut terkubur bersama Lo. Masa depanku sudah lenyap bersama kematian suamiku. Itu tidak benar. Sudahlah, Kakang. Aku tak mau bicara lagi soal itu. Ya, kita bicara soal lain saja. Atau kau mau berjalan-jalan mengitari tepi padang ilalang ini? Ayolah, tapi jangan terlalu cepat jalannya. Aku masih lelah. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan anak itu. Maksudku Kamandanu itu. Apa yang diinginkannya? Ada hubungan apa dia dengan wanita asing itu? Apakah Angger Kamandanu belum menjelaskannya pada Gusti? Sudah, Nyi. Tapi aku belum mempercayai keterangannya. Aku ini tetap curiga bahwa di antara mereka pasti ada apa-apanya. Lalu, bagaimana kalau menurut pendapatmu? Ya, nampaknya memang begitu, Gusti. Sepertinya kalau hamba perhatikan, Angger Kamandanu mempunyai perhatian khusus pada Nona Maisin. Nah, itulah yang aku tidak suka. Mengapa, Gusti? Bukankah hal itu sudah biasa? Aku ini tidak melarang Kamandanu menyukai wanita, Bi. Tapi mbok ya jangan dia. Apakah mereka kurang serasi menurut Gusti? Dia itu kan wanita asing, Tobi. Dia buron pemerintah Kediri. Sedang dia tinggal di sini saja, sebenarnya aku sudah keberatan. Apalagi dia pacaran dengan anakku. Hal itu nantinya pasti akan mengundang masalah yang gawat. Ya, hamba tidak bisa bicara apa-apa, Gusti. Walaupun sebenarnya hamba kasihan sekali melihat Angger Kamandanu. Kau kasihan, Nyi. Apalagi aku orang tuanya. Justru karena itu, kita harus bertindak tegas.
Pokoknya harus dicari cara agar hubungan mereka itu terputus. Kita istirahat dulu. Kau nampak lelah sekali. Jalan setapak ini, kalau terus menuju kemana, Kakang? Kalau terus, kita bisa menuju ke bekas rumah tinggal Paman Ranubaya. Oh iya, coba. Aku ingin melihat pedang naga puspa itu. Jangan, Kakang. Lebih baik jangan. Lo pernah berpesan padaku agar senjata ini jangan digunakan untuk permainan. Aku ingin mencobanya barang beberapa jurus. Jadi kau tidak percaya padaku? Bukan begitu. Aku takut kau mendapat bahaya, Kakang. Almarhum suamimu pernah mengajarkan bagaimana caranya menggunakan pedang pusaka itu. Kau masih juga tidak percaya? Baiklah, aku tidak akan memaksa. Kau bersungguh-sungguh, Kakang? Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Aku ingin merasakan getaran senjata itu. Senjata ciptaan guruku. Baiklah. Tapi jangan lebih dari 2 jurus. Kau berjanji, Kakang? Aku berjanji. Maisin lalu memberikan pedang naga puspa kepada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menimang-nimang sejenak senjata pusaka itu, sementara Maisin melangkah menjauh. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluh 80-90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri yang ke-82 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Maisin, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Maisin memberikan pedang naga puspa, dan Arya Kamandanu segera menimang-nimang senjata ciptaan Empu Ranubaya itu. Maisin pergi menjauh. Dari bawah sebuah pohon terembesi yang rindang, wanita keturunan Mongolia itu menatap seorang laki-laki dengan sebilah pedang aneh di tangan kanannya. Lihatlah, Maisin. Aku akan memainkan 2 buah jurus untukmu. Hati-hati, Kakang. Ingat, jangan lebih dari 2 jurus. Kini, pedang ajaib itu sudah keluar dari sarungnya. Dan Arya Kamandanu berdiri bagaikan sebuah tonggak kayu ratusan tahun umurnya. Dia berdiri teguh seolah menantang datangnya sang badai hidup. Dan sebentar kemudian laki-laki perkasa itu pun sudah memulai permainan jurus-jurus naga puspa. Maisin hampir tak berkedip menatap Arya Kamandanu yang bergerak dengan lincah sekali. Pedang naga puspa menyambar ke sana kemari dan sekali waktu berkeredap di udara. Permainan jurus Arya Kamandanu sungguh-sungguh mempesona. Dia bagaikan memperagakan sebuah tarian perang tanding yang indah. Mendadak Arya Kamandanu melompat dan berputar di udara. Kemudian secepat kilat, Diam. Jangan
Ada orang berkuda menuju kemari. Nah, dia sudah lewat. Untung aku segera melihatnya dari kejauhan. Ada apa, Mesin? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut. Kau marah karena aku telah mendekapmu dan membawamu ke balik semak belukar ini? Tidak. Bukankah hal itu kau lakukan demi keselamatanku? Dan bukan untuk tujuan yang lain? Kau mencurigai aku? Tidak. Aku percaya ke orang yang baik. Marilah, kita pulang sekarang. Hari sudah sore. Mereka berdua lalu pulang. Dalam perjalanan pulang itu Mesin lebih banyak diam. Malamnya dia berangkat tidur dalam keadaan gelisah. Kakang Kamandanu. Dia telah mendekap tubuhku di balik rumpun semak. Apakah itu merupakan kesengajaan? Apakah maksudnya? Mungkinkah dia mempunyai niat-niat yang disembunyikan? Tidak. Aku tidak boleh mempunyai prasangka buruk. Dia sudah banyak berkorban untukku. Juga untuk suamiku. Ketika suamiku sakit parah. Aku tidak boleh membuatnya sakit hati. Aku harus bisa membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Mengapa kau begitu cepat meninggalkan aku? Mengapa? Mesin, mengapa hatiku selalu berdebar setiap bersentuhan dengan wanita ini? Dia begitu sederhana. Dia lembut seperti ibuku almarhum. Dan dia memiliki kesetiaan yang tidak pernah kujumpai dalam diri wanita lain, kecuali ibuku almarhum. Itulah yang membuatnya semakin cantik. Tapi nampaknya dia masih belum bisa melupakan suaminya. Mungkinkah hatinya terbuka kembali untuk sebuah pernyataan cinta? Mengapa aku jadi ngelantur begini? Kamandanu. Arya Kamandanu. Kau ini tidak tahu malu. Kau menolong dia karena ada pamrihnya, bukan? Kalau saja hatinya sudah tertutup untuk sebuah cinta, apakah kau masih mau menolongnya? Coba, jawablah dengan jujur. Telah 27 hari lamanya Mesin tinggal di desa Kurawan, di rumah Empu Hanggareksa. Semenjak peristiwa di tepi Padang Ilalang, sikap Mesin menjadi agak berubah. Dia menjadi canggung setiap Arya Kamandanu menemuinya dan mengajak berbincang-bincang. Melihat perubahan sikap Mesin, Arya Kamandanu menjadi salah tingkah sendiri. Dia menjadi murung. Seringkali dia duduk menyendiri dalam ruang tidurnya hingga jauh malam. Ini wedang jahenya, Angger. Terima kasih, Bi. Seharian tadi Angger hampir tidak keluar dari kamar. Memang kenapa, Bi? Aku lagi senang bermalas-malasan di kamar. 2 kali Nona Mesin menanyakan Angger Kamandanu. Biar saja, Bi. Ada apa sebenarnya, Angger? Tidak ada apa-apa, Bi. Ya sudah. Tunggu, Bi. Apa benar Mesin menanyakan aku, Bi? Lalu apa jawab Bibi? Ya, Bibi jawab bahwa Angger sedang sibuk. Menurut pendapat Bibi bagaimana? Bagaimana apanya, Angger? Entahlah. Aku selalu menghadapi kesulitan setiap harus menghadapi seorang wanita. Mungkin karena aku takut gagal. Dan hal itu justru membuat hatiku menjadi bimbang, Bi. Nona Mesin yang Angger bicarakan ini?
Iya, Bi. Oh, Bibi tahu. Sekalipun Angger tidak mengatakannya, Bibi sudah tahu. Tapi sebenarnya Angger tidak perlu ragu-ragu lagi. Nona Mesin nampaknya juga mempunyai perhatian yang khusus pada Angger. Bibi hanya mau membesarkan hatiku saja. Jadi Angger tidak percaya. Bibi mempunyai cara yang cespleng kalau Angger mau membuktikannya. Bagaimana caranya, Bi? Besok Bibi akan mengatakannya. Sekarang sebaiknya Angger tidur. Dan itu wedang jahenya jangan lupa diminum. Nah, selamat tidur, Nger. Apakah aku akan bisa tidur malam ini? Mesin pasti sudah tidur pulas dan bermimpi berdekapan dengan suaminya. Aku mungkin sudah tidak waras lagi. Mengapa aku bisa tertarik pada wanita bekas istri orang? Tapi, apakah cinta bisa disalahkan? Apa? Cinta? Cinta? Mengapa tiba-tiba aku menyebut kata cinta? Apakah aku sudah jatuh cinta pada wanita asing itu? Barangkali aku sudah sinting. Atau aku sedang mengalami jatuh cinta yang penuh kesintingan. Sebentar. Aku harus bertanya dulu pada diriku sendiri. Benarkah aku mencintai Mesin? Baiklah. Mungkin jawabnya masih samar-samar. Aku ingin melindunginya. Aku ingin menjadi sebatang pohon rindang yang bisa mengayominya dari panas terik dan cucuran air hujan. Aku tidak ingin melihat wanita itu menderita berkepanjangan. Aku ingin melihat dia tersenyum cerah, dan wajahnya membersihkan 1000 kebahagiaan. Nah, kalau hal-hal seperti ini disebut cinta, ya, apa boleh buat. Aku harus berkata jujur bahwa aku mencintainya. Nona Mesin? Nona Mesin? Rupanya Nona sudah rapi. Bibi tidak melihat Nona pergi ke pancuran di belakang. Aku ke pancuran pagi-pagi sekali, Bi. Nona kelihatan kurang bergairah pagi ini. Aku biasa-biasa saja, Bi. Nona pasti membohongi Bibi. Pasti ada sesuatu yang telah mengganggu perasaan Nona Mesin. Ya kan? Bi, kalau terus-menerus hidup dengan cara seperti ini, aku tidak kerasan. Bayangkan saja, aku tak bisa bebas keluar rumah. Rasanya seperti hidup dalam tahanan. Mengapa Nona tidak menemui Angger Kamandanu dan ngobrol seperti biasanya? Tidak, Bi. Mengapa? Aku rasa Kakang Kamandanu sengaja menghindari aku. Apakah Nona telah bertengkar dengan Angger Kamandanu? Tapi, ya kalau hal itu terjadi, bukankah sudah biasa? Pertengkaran adalah usaha untuk mencari kecocokan. Tidak, Bi. Kami tidak bertengkar. Sudahlah. Jangan dipikir terlalu mendalam. Angger Kamandanu itu orangnya baik loh. Kalau misalnya Bibi ini ya jadi Nona Mesin, Bibi tidak akan membiarkan Angger Kamandanu berpaling pada gadis lain. Wah,
susah loh mencari pasangan seperti Angger Kamandanu. Orangnya baik, jujur, dan lagi tampan. Birongkot, aku ini seorang janda. Aku merasa kurang pantas mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Kakang Kamandanu bisa mendapatkan gadis yang cantik, yang setia, yang banyak mempunyai kelebihan dariku. Apa senangnya berpasangan dengan seorang janda? Nanti malah menjadi gunjingan orang. Dan lagi, aku wanita asing, Bi. Aku mempunyai masalah berat yang mau tak mau harus memperoleh jalan keluarnya. Sudahlah, Bi. Jangan membesar-besarkan soal ini. Akan tidak baik jadinya. Kasihan Kakang Kamandanu. Dia masih muda. Dia masih dapat meraih apa saja karena masih muda. Iya, memang. Kasihan Angger Kamandanu. Percayalah, Bi. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Kasihan Angger Kamandanu. Kami hanya bersahabat. Dan lagi, aku tidak mungkin selamanya tinggal di rumah ini. Kasihan Angger Kamandanu. Justru karena itu, Bi, aku tidak mau melihat Kakang Kamandanu terjerumus dalam perangkap cinta yang tidak sehat. Kalau Nona Mesin kasihan padanya, temuilah dia di kamarnya sekarang. Angger Kamandanu sedang sakit. Kakang, kata Birongkot, kau sakit. Apa benar kau sakit? Sakit apa, Kakang? Tidak. Aku tidak sakit. Kalau tidak sakit, mengapa kau mengurung diri dalam kamar? Kemarin 1 hari kau tidak keluar. 2 kali aku menanyakanmu pada Birongkot. Kata Birongkot, kau sibuk. Tapi rupanya kau sakit. Aku tidak sakit. Tapi Birongkot bilang kau sakit. Mungkin aku hanya masuk angin. Aku sudah minum obat. Sekarang sudah sembuh. Aku akan memijit kakimu. Tidak usah. Aku sudah tidak sakit lagi. Kakang marah ya? Kakang membenci aku ya? Mesin, apakah kau tidak tahu apa yang kurasakan? Lihatlah. Jantungku seperti mau tanggal setiap bertatapan mata denganmu. Entahlah, mengapa aku bisa seperti ini? Banyak gadis cantik kutemui dalam pengembaraan. Di Kurawan pun tak kurang gadis-gadis cantik yang kukenal baik. Tapi mengapa justru kau yang menarik perhatianku? Baiklah, kalau Kakang mendiamkan aku, lebih baik aku pergi saja. Mesin, tunggu. Kakang membuat hatiku sedih. Rasanya aku menjadi tak berharga dan tak berguna. Di negeri asing ini, hanya Kakang Kamandanu yang kukenal baik. Kalau Kakang membenci aku, lebih baik aku tidak bertemu Kakang lagi. Mesin, aku tidak pernah membencimu. Maafkan aku. Kau mau memaafkan aku, bukan? Kakang, marilah kupijit kakimu. Apa yang kau lamunkan, Kakang? Mesin, aku ingin berterus terang padamu. Soal apa? Dulu aku pernah mempunyai kenalan seorang gadis. Karena sering bertemu, akhirnya kami saling jatuh cinta. Tentunya gadis itu cantik. Apakah dia anak desa Kurawan juga? Bukan, dia anak desa Menguntur. Iya, sayang sekali. Hubungan kami tidak bisa berlanjut. Kami telah gagal, dan cinta kami hancur berkeping-keping. Tak ada yang tersisa lagi selain kepedihan hati. Memang, dimanapun juga, kisah kegagalan cinta selalu menarik untuk diceritakan. Tapi amat sakit untuk dirasakan.
Tapi semua itu bukan salah siapa-siapa. Bukan salahku, juga bukan salah Narirati. Oh, jadi gadis itu Narirati namanya? Iya. Narirati adalah seorang gadis yang cantik dan hatinya lembut. Dia manja tapi tidak membosankan. Setelah kegagalan itu, aku lalu pergi mengembara. 5 tahun kutinggalkan desa kelahiranku ini untuk memulihkan kepercayaanku pada diri sendiri. Banyak kutemui orang-orang dalam pengembaraan, dan banyak kutimba pengalaman-pengalaman yang berharga. Hanya satu saja yang masih belum kuperoleh. Pengganti Narirati. Kau harus bersabar, Kakang. Bukan hanya kau yang mengalami seperti itu. Aku pun mengalaminya. Aku pernah mencintai seorang pemuda. Dia masih siswa ayahku di kuil pingsan. Aku hampir sinting waktu mendengar pemuda itu berpaling pada gadis lain, anak seorang pejabat wali kota. Tapi akhirnya aku bisa melupakannya. Lebih-lebih setelah Lau hadir dalam kehidupanku. Lau kemudian menjadi suamiku. Sebelah lagi, Kakang. Bagaimana? Apakah aku bisa memijit dengan baik? Kau bukan hanya pintar memijit, Mesin. Kurasa kau memiliki segala-galanya yang pantas dimiliki oleh seorang wanita yang sempurna. Jangan memuji terlalu berlebihan. Tak ada manusia yang sempurna, Kakang. Aku pun pasti mempunyai kekurangan. Aku tidak memujimu. Kau memang pantas mendapat sebutan wanita sempurna. Kau cantik, hatimu lembut. Kau seperti golek kencana. Kau kelihatan lemah, tapi sebenarnya memiliki kekuatan yang dahsyat. Barangkali lebih dahsyat dari pedang naga puspa. Aku yakin lu pasti sangat mencintaimu. Kok aneh, Kakang? Kami suami istri. Tentu saja kami saling mencintai. Kau pun nanti pasti akan mencintai seorang wanita dengan sepenuh hatimu. Kalau kau sudah menjadi suaminya. Aku tidak yakin. Apakah nasibku akan semujur lu? Kau jangan putus asa, Kakang. Memang mudah mengatakan begitu. Jangan putus asa, jangan putus asa. Semua orang bisa berkata begitu. Dunia tidak selebar daun kelor, jangan putus asa. Bukankah kata-kata seperti itu sulit dibuktikan kebenarannya? Tapi kau harus mencoba, terus mencobanya. Mesin, 5 tahun bukan waktu yang pendek untuk mencoba. Aku sudah bosan mencoba. Dengar, aku sudah bosan mencoba. Kakang, semula kukira kau adalah seorang laki-laki yang tegar. Laki-laki yang pantang menyerah. Laki-laki yang teguh dan tabah. Semula kukira kau pun seorang wanita yang tegar dan tabah. Tapi ternyata kita sama saja, Mesin. Buktinya, sampai sekarang kau masih terus ingat almarhum suamimu. Kau selalu menyebut lo. Bahkan kau 2 kali pernah mencoba untuk membunuh dirimu sendiri. Mestinya kau sadar bahwa suamimu sudah tidak ada lagi. Apa manfaatnya mengenang orang yang sudah tidak ada lagi? Kakang, aku tidak mau lagi bicara soal ini. Aku tak mau mendengar lagi. Mesin setengah menjerit ketika mengucapkan kata-katanya. Air matanya segera meluncur turun membasahi pipinya yang putih bersih. Arya Kamandanu terkejut. Tiba-tiba dia merasa sangat menyesal. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di antara mereka berdua? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.